Di tengah kesibukan pasca perceraian, Jishan, seorang ibu muda, menyambut Han Mei, pengasuh asal Cina yang fasih berbahasa Korea dengan logat unik. Senyum malaikatnya dan lagu Nina Bobonya mampu menenangkan sang buah hati yang baru berusia 11 bulan. Kepercayaan Jishan pada Han Mei tumbuh seiring waktu, terutama karena pengasuh itu tampak begitu menyayangi putranya. Pagi itu, Jishan harus menghadapi mantan suaminya di pengadilan untuk memperjuangkan hak asuh. Namun, sebelum berangkat, ia mendapati rumah kosong Han Mei dan anaknya menghilang. Awalnya, ia menduga Han Mei membawa putranya untuk vaksinasi. Namun, setelah seharian berkutat dengan pekerjaan dan urusan perceraian, ia kembali ke rumah dan mendapati pengasuhnya belum kembali. Teleponnya pun tak aktif. Kecemasan mulai mencengkeram hati Jishan. Ia bergegas bertanya pada satpam kompleks, yang ternyata tidak melihat Han Mei. Satpam itu justru memberikan peringatan samar tentang keanehan pengasuhnya, yang terkadang bersikap terlalu posesif pada anak Jishan. Kekhawatiran Jishan semakin menjadi-jadi. Ia menghubungi mantan suaminya. Curiga ia atau ibu mertuanya telah mengambil anak itu. Namun, mantan suaminya membantah dan justru merasa ada yang tidak beres, hingga ia menyarankan untuk melapor polisi. Jishan menyerahkan kartu registrasi orang asing Han Mei kepada polisi. Tak lama kemudian, pengacaranya menelpon, menyampaikan kecurigaan bahwa Jishan sengaja menyembunyikan anaknya untuk memenangkan hak asuh. Jika pengadilan mempercayai hal ini, bukan hanya hak asuh yang hilang, bahkan bertemu anaknya pun akan dilarang hingga dewasa. Dalam keputusasaan, Jishan terpaksa menarik laporan polisi, berbohong bahwa anaknya telah kembali. Setelah itu, Jishan mencari pengasuh pengganti seorang diri. Ia bertemu seorang bibi yang merekomendasikan Han Mei sebelumnya, mengaku sebagai keponakannya. Namun kini, bibi itu mengubah keterangannya, mengatakan hanya sebagai perantara. Kecurigaan Jishan semakin kuat. Ia kembali ke rumah sakit dan teringat percakapan dengan apoteker beberapa hari lalu tentang Han Mei yang membeli banyak obat flu anak sekaligus, seolah hendak bepergian jauh. Semua petunjuk mengarah pada satu kesimpulan: Han Mei tidak sepolos yang ia kira. Setibanya di rumah, Jishan mendapati seorang pria lumpuh yang tampak mencurigakan, pria yang sama yang dilihatnya di depan pintu semalam. Ia mengejar pria itu dan setelah beberapa pertanyaan, pria itu mengaku mengenal Han Mei dan bersedia mengantarkannya. Mereka tiba di sebuah tempat bernama Wanita Surgawi dari seorang pekerja di sana. Jishan mengetahui bahwa Han Mei dulunya bekerja di sana dengan nama lain. Seorang wanita muda menjadi pengasuh dengan identitas palsu. Kecurigaan Jishan mencapai puncaknya. Namun, Han Mei tidak lagi di sana. Pekerja itu hanya bisa memberikan nomor kontak Han Mei jika ada informasi. Tak lama setelah meninggalkan tempat itu, Jishan menerima telepon dari seorang penculik yang mengaku menyandera anaknya dan meminta sejumlah uang. Tanpa pikir panjang, Jishan mentransfer semua tabungannya. Penculik itu memberikan sebuah alamat, namun setibanya di sana, Jishan tidak menemukan jejak anaknya. Ia kembali menghubungi polisi, yang menemukan bahwa uang itu ditransfer ke rekening penipuan. Jishan menjadi korban penipuan online, dan kemungkinan anaknya masih bersama Han Mei. Polisi meminta foto Han Mei dan anaknya, namun semua foto Han Mei di ponsel Jishan menghilang secara misterius. Di tengah kebingungannya, ibu mertuanya datang dan menuduhnya bersekongkol dengan Han Mei untuk membuat drama penculikan demi mendapatkan uang pasca perceraian. Bahkan pengacaranya pun meragukan ceritanya, mengingat Jishan dan Han Mei yang tidak saling mengenal meski telah tinggal bersama selama setengah tahun, dan kartu identitas Han Mei yang diserahkan ke polisi ternyata palsu. Merasa tak dipercaya, Jishan memutuskan untuk mencari Han Mei seorang diri. Sore harinya, satpam membawa seorang siswa SMA yang mengaku pernah melihat kejadian mencurigakan 6 bulan lalu. Siswa itu melihat ibu mertua Jishan mendorong kereta bayi keluar kompleks, lalu dengan sengaja menjatuhkan buah dari kereta. Saat ibu mertua mengambil buah, sabuk pengaman bayi diam-diam dilepas, dan kereta didorong menuruni jalan hingga terbalik. Siswa itu juga melihat Han Mei memberikan isyarat aneh padanya seolah menyuruhnya diam. Mendengar kesaksian ini, Jishan semakin yakin bahwa Han Mei menyembunyikan rahasia berbahaya untuk menemukan anaknya. Jishan kembali mendatangi Wanita Surgawi dan memberikan sejumlah uang kepada pekerja di sana untuk informasi tentang Han Mei. Bos tempat itu akhirnya mengungkapkan masa lalu Han Mei. Beberapa tahun lalu, Han Mei datang ke sana sebagai pekerja. Seorang pria lumpuh bernama Lao Pu jatuh cinta padanya. Lao Pu, yang juga mengantar Jishan ke sana, dikenal sebagai maklar yang terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal. Dari Han Mei,
Lao Pu mengetahui bahwa ada seseorang yang penting sedang sakit dan Han Mei berencana mendonorkan organ untuk orang tersebut. Selama bekerja di sana, Han Mei sering keluar setiap pagi, dan setiap kali kembali, ia terkadang menangis dan tertawa seperti orang gila. Wanita lain di sana memberikan barang-barang peninggalan Han Mei kepada Jishan. Di dalamnya, Jishan menemukan foto seorang bayi. Berdasarkan informasi di belakang foto, Jishan menemukan studio foto tempat foto itu diambil. Pemilik studio mengingat Han Mei datang untuk mengambil foto 100 hari bayinya dan meninggalkan alamat. Jishan menuju alamat itu dan menemukan rumah yang tampak kosong dan penuh sarang laba-laba. Untungnya, ia bertemu tetangga Han Mei, seorang wanita Cina. Tetangga itu bercerita bahwa dulu ia merekomendasikan Han Mei untuk belajar bahasa Korea agar mudah beradaptasi. Namun, ibu mertua Han Mei marah dan tidak setuju. Karena ia hanya ingin Han Mei melahirkan anak laki-laki untuknya. Suami Han Mei, seorang pria Korea kasar, juga melarang Han Mei belajar bahasa Korea karena takut istrinya akan kabur. Lebih aneh lagi, ibu mertuanya bahkan memotong rambut panjang Han Mei untuk mencegahnya berhubungan dengan pria lain. Setelah 10 hari, Han Mei melahirkan seorang anak perempuan. Baru setelah itu, ibu mertuanya mengizinkannya belajar bahasa Korea demi kenyamanan merawat bayi. Waktu bersama putrinya adalah satu-satunya kebahagiaan Han Mei. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, putrinya sakit parah dan membutuhkan perawatan di rumah sakit besar. Namun, ibu mertua dan suaminya menahan anak itu, menolak mengeluarkan uang karena Han Mei melahirkan anak perempuan. Malam itu, Han Mei mengejar mobil mereka sambil menangis. Itu adalah malam terakhir tetangga melihat Han Mei. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa Han Mei melarikan diri dari rumah bersama anaknya. Tetangga itu sempat menghubungi Han Mei dan mendengar bahwa putrinya dirawat di rumah sakit di Seoul dan kondisinya tampak membaik. Saat polisi memeriksa informasi dari tetangga, mereka menemukan Jishan dan membawanya kembali ke kantor polisi. Masih mencurigainya sebagai dalang drama ini, Jishan memperbesar foto putri Han Mei dan menyadari bahwa pakaian rumah sakit yang dikenakan bayi itu sama dengan pakaian dari rumah sakit tempat mantan suaminya bekerja. Ia juga ingat pernah menemukan lencana mantan suaminya di lemari Han Mei. Dengan panik, Jishan menghubungi mantan suaminya, menanyakan hubungannya dengan Han Mei. Mantan suaminya kembali diinterogasi polisi. Namun keterangannya tampak jujur dan tidak ada indikasi keterlibatan dengan Han Mei. Polisi kemudian menemukan bahwa putri Han Mei menderita penyakit langka dan membutuhkan transplantasi hati. Namun, hasil tes menunjukkan hati Han Mei tidak cocok. Sambil menunggu donor, Han Mei membawa putrinya keluar dari rumah sakit tanpa izin. Malam itu, polisi menemukan mayat seorang pria dewasa yang terbakar. Waktu pembakaran bertepatan dengan hilangnya suami Han Mei. Jishan ingat bahwa sekitar seminggu yang lalu, Han Mei pulang larut malam dengan ekspresi aneh di wajahnya. Di rumah sakit, Jishan mendengar seorang perawat menyenandungkan lagu yang sering dinyanyikan Han Mei. Ternyata, perawat itu mengenal Han Mei yang sering datang menemani putrinya. Lagu Nina Bobo Han Mei memiliki efek ajaib, mampu menenangkan bayi yang menangis. Suatu hari, pihak rumah sakit mencari Han Mei karena keterlambatan pembayaran biaya perawatan. Mereka mengancam akan mengeluarkan putrinya dari rumah sakit. Han Mei menghubungi Lao Pu untuk meminta uang, dan di bawah pengaturan Lao Pu, operasi pengambilan organ dilakukan. Namun, sebelum Han Mei menerima uang itu, rumah sakit mengeluarkan putrinya atas perintah suaminya, yang menandatangani pelepasan perawatan. Han Mei menangis dan memohon, namun tak ada yang peduli. Dalam kekacauan itu, lencana mantan suami Jishan tanpa sengaja terjatuh dari saku Han Mei. Saat itu pula, tempat tidur putri Han Mei ditempati oleh anak Jishan yang menderita pneumonia. Mantan suami Jishan, dengan memanfaatkan haknya sebagai ayah, memindahkan putri Han Mei tanpa izin. Sejak saat itu, Han Mei menyimpan dendam pada keluarga Jishan. Jishan, yang baru mengetahui kebenaran ini, merasa bersalah karena secara tidak langsung telah merenggut nyawa putri Han Mei. Malam itu, Jishan melihat kain kotak-kotak di lemari kimchi yang tampak familiar. Di baliknya tertera nama putri Han Mei. Dengan perasaan cemas, Jishan membuka lemari itu dan menemukan mayat seorang bayi yang mengenakan pakaian putranya. Kebenaran yang pahit hampir membuatnya pingsan. Namun, ibu mertuanya menyadari bahwa mayat itu bukan cucunya. Jishan perlahan menyadari bahwa mayat di lemari itu adalah putri Han Mei. Setelah dipaksa keluar dari rumah sakit, Han Mei merawat putrinya seorang diri hingga suatu malam demam tinggi merenggut nyawa putrinya. Malam itu, Han Mei yang kehilangan segalanya, sangat terpukul. Penyelidikan polisi menemukan jejak kaki dan mobil Lao Pu di lokasi pembakaran suami Han Mei. Mereka menduga Lao Pu dan Han Mei berkolaborasi untuk membunuh dan menculik anak Jishan. Jishan memohon pada Lao Pu untuk melepaskan anaknya.
berjanji akan melakukan apa saja. Karena permohonan itu, Lao Pu akhirnya menceritakan semuanya. Hari itu, dengan harapan bisa hidup bahagia bersama putrinya, Han Mei mengumpulkan keberanian untuk menjalani operasi organ. Namun, saat Lao Pu memberikan uang itu, semuanya sudah terlambat. Han Mei dan putrinya telah diusir dari rumah sakit, dan tak lama kemudian, putrinya meninggal. Sejak saat itu, Han Mei dipenuhi dendam. Sebulan yang lalu, Han Mei menghubungi Lao Pu, meminta bantuannya untuk membunuh suaminya. Karena biaya pembunuhan mahal, Han Mei berencana menculik anak Jishan dan memeras mantan suaminya untuk mendapatkan uang. Namun, menurut Lao Pu, pada hari penculikan, Han Mei tidak menyerahkan anak itu kepadanya sesuai rencana. Jishan yang emosional bersumpah akan menghancurkan Han Mei dan Lao Pu jika anaknya terluka. Lao Pu mengakui bahwa Han Mei memintanya membuat paspor untuk putrinya, berencana membawanya kembali ke kampung halaman untuk hidup tenang. Tiba-tiba, Jishan tidak lagi menganggap anaknya sebagai miliknya seorang. Polisi dikirim ke pelabuhan untuk penyelidikan. Jishan dengan panik mencari di setiap sudut kapal. Akhirnya, ia melihat Han Mei menggendong anaknya di dekat pagar pembatas. Jishan mengejarnya, namun Han Mei melarikan diri ke geladak, mengancam akan membawa anak itu bersamanya ke alam baka. Jishan mengeluarkan kain kotak-kotak bersulam nama putri Han Mei. Ia yakin Han Mei tidak akan tega mencelakai anak itu karena ia pasti masih merindukan putrinya. Sambil menangis, Jishan memanjat pagar, memohon Han Mei untuk melampiaskan kebenciannya padanya, bukan pada anak yang tidak bersalah. Ia bersedia menebus nyawa putrinya. Ia percaya Han Mei pasti mencintai anaknya, sama seperti ia mencintai putrinya yang telah tiada. Angin laut berhembus pilu di pelukan Han Mei. Anak Jishan akan menggantikan putrinya sebagai seorang ibu. Melihat kepolosan anak di depannya, Han Mei akhirnya menyerah. Ia menyerahkan anak itu kepada polisi dan melompat ke laut. Jishan dengan sigap melompat untuk menyelamatkannya, meraih tangan Han Mei. Namun, Han Mei berusaha melepaskan diri, tenggelam semakin dalam hingga meraih syal persegi bersulam nama putrinya. Janji untuk hidup bahagia bersama putrinya terus terngiang di telinganya. Dengan erat ia menggenggam syal itu, lalu menghilang di kedalaman laut. Keesokan harinya, Jishan terbangun di rumah sakit. Ia segera mencari anaknya. Di bawah sinar matahari, sang buah hati perlahan membuka mata dan merangkak ke pelukan ibunya. Saat itu, Jishan seolah merangkul seluruh dunia.